Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Christina Bayu Pramesti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pada pertemuan minggu lalu, yaitu tugas analisis user interface pada game yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, jadi langsung saja di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya, yaitu yang pertama dari nama game. Nama game sendiri di sini saya mengambil game JoJo's Fashion Show World Tour atau yang biasa disebut dengan JoJo's Fashion Show. Nah, dari game tersebut memiliki physical interface. Interface fisik itu merupakan segala sesuatu yang mencakup seluruhnya yang dapat disentuh atau dilihat secara fisik dalam satu game. Pada game ini kita memiliki physical interface yang sifatnya tergantung pada platform yang digunakan. Jika contohnya pemain menggunakan PC atau komputer, maka physical interface-nya adalah mouse dan keyboard. Lalu jika pengguna menggunakan handphone, itu berarti physical interface-nya menggunakan layar sentuh ya dari ponsel tersebut. Begitu. Lalu selanjutnya ada visual interface aktif. Interface visual aktif memerlukan respons atau tindakan dari pemain untuk berfungsi. Jadi di sini pertama ada main menu screen. Nah, pada main menu screen ini terdapat totalnya ada 6 pilihan menu. Di sini ada play runway mode, ada play dress up mode, ada options, quit, credits, dan help. Yang mana di sini kita membutuhkan inputan atau aksi dari pengguna gitu, sesuai dengan namanya. Lalu selanjutnya ada play runway mode design interface. Nah, di sini pada bagian ini itu pengguna itu mulai untuk mengkreasikan idenya melalui fashion di sini. Jadi pengguna bisa mix and match fashion yang sesuai dengan musimnya. Lalu pengguna boleh mengakses bonus, mengklaim bonus, dan melakukan run walk atau fashion show. Dan yang selanjutnya ada catwalk showcase interface. Jadi di sini tampilan ini itu masih berhubungan dengan runway mode tadi, yang dimana pada tampilan ini itu model melakukan run walk atau fashion show, yang dimana di sini terdapat penilaian dari juri, scoring, dan lain sebagainya. Lalu ada dress up mode interface. Pada tampilan ini itu pengguna bebas untuk melakukan mix and match pakaian yang tersedia. Pada mode ini tidak ada penilaian dari juri seperti di runway mode sebelumnya. Oke, lalu selanjutnya ini ada visual interface pasif. Nah, antarmuka visual pasif ini menyajikan informasi tanpa memerlukan respons langsung dari pemain. Jadi informasi ditampilkan tetapi tidak meminta pemain untuk berinteraksi secara langsung atau secara aktif. Nah, pada game JoJo's Fashion Show ini terdapat beberapa visual interface pasifnya, diantaranya pertama ada tutorial overlay. Jadi pada tampilan ini seperti yang dapat kita lihat, ini memberikan panduan visual mengenai tema musim dan cara menggunakan alat-alatnya serta navigasi antar muka. Yang selanjutnya ada scoreboard. Di sini menampilkan skor pemain saat model melakukan run walk atau fashion show. Jadi di sini tanpa pemain input itu pada game ini memunculkan atau menampilkan scoring tersendiri gitu. Selanjutnya ada efek visual. Jadi pada tampilan ini, pada tampilan runway ini, itu menampilkan efek visual seperti cahaya dan latar belakang yang tidak perlu input dari pengguna saat game tersebut sedang berlangsung. Lalu selanjutnya untuk metode saving. Nah, metode saving ini digunakan pemain seperti menggunakan metode save points. Jadi pada game ini itu penyimpanan yang dilakukan itu penyimpanan lokal atau cloud. Jadi penyimpanan ini tidak dilakukan secara online atau apapun, jadi menyimpan di penyimpanan lokal di perangkat kita gitu. Jadi ini game ini bisa dilakukan secara online ataupun offline. Contohnya seperti ini ya. Jadi bisa rekan-rekan lihat di sini ada level-level ya. Jadi meskipun kita mainnya itu offline, kita masih bisa mengakses
level-level tersebut. Nah, level-level tersebut disimpan di penyimpanan perangkat komputer atau HP kita gitu. Dan yang selanjutnya, buat menu flow dari game tersebut. Nah, jadi di sini aku mau jelasin sedikit ya mengenai game flow atau menu flow maaf dari game JoJo's Fashion Show ini. Nah, yang pertama itu pasti splash screen terlebih dahulu. Event itu seperti home productionnya si JoJo's Fashion Show. Lalu yang selanjutnya ada JoJo's Fashion Show opening splash screen, dan selanjutnya baru masuk ke main menu. Nah, di main menu ini terdapat 6 option menu ya. Yang pertama ada plain runway mode, ada play dress up mode, ada options, ada credit, help, dan quit. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini tuh ada dua ya. Ini adalah dua game utamanya gitu. Ada runway dan ada dress up. Lalu ketika game ini dijalankan ya, ini ya, jadi dia akan memproses ke in-game HUD ini. Lalu ketika pada saat game itu berlangsung, ketika kita ngeklik pause menu itu, maka dia akan menuju ke main menu. Jadi seperti kembali ke main menu gitu ketika kita klik pause. Dan selanjutnya ada options. Di sini options digunakan untuk mengatur sound dan input. Lalu ada kredit. Kredit ini tuh seperti ini ya, lisensi gitu-gitu, lisensi juga, dan hak cipta dan lain-lain. Lalu ada help. Nah, help ini tuh digunakan untuk ini tutorial cara penggunaan game tersebut. Nah, kenapa ada input? Karena dalam tutorial itu kan kita perlu memilih option ya. Jadi di dalamnya tuh ada option-option mana aja yang bagi kita tuh kesulitan, misalnya dalam mengatur tema, mengatur baju, dan lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir ada quit, yaitu untuk close aplikasi. Nah, selanjutnya mengenai game perspektif dan kamera. Nah, perspektif dalam game ini adalah perspektif 2 dimensi dengan tampilan dari samping, yang mana memungkinkan pemain untuk melihat model dan pakaian dengan jelas. Selain itu, kamera yang terdapat pada game tersebut bersifat statis atau hanya memiliki sedikit gerakan untuk fokus pada detail rancangan pakaian dan model. Seperti contoh, pada gambar di bawah ini, jadi dalam game ini itu intinya dia tidak gerak kemana-mana ya karakternya, jadi ya udah di situ aja satu titik gitu yang bersifat vertikal tuh. Jadi tidak seperti game-game Mario Bros yang meskipun dia 2 dimensi tapi bisa ke kanan kiri gitu ya ibaratnya, tapi kalau di sini tidak bisa, dia benar-benar pasif, karakternya juga diam gitu. Oke, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis user interface pada game JoJo's Fashion Show World Tour kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih semuanya.